Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai analisis simulasi antrian dalam studi lapangan yaitu pada Resto Dimsum Umayumca di daerah UMS dengan dosen pengampu Ibu Arinda dan juga Pak Munajat dengan dosen pengganti Pak Purwosetiawan. Next. Sebelum itu, perkenankanlah kami untuk memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 2 kelas B yang beranggotakan yang pertama ada Ibnu Bagus Pratama dengan NIM di 674 dan saya sendiri Amalia Usutun Hasana dengan NIM di 600-200-097. Selanjutnya ada Kaila Azhara dengan NIM di 600-200-125. Selanjutnya yaitu ada Fortapundi Kusuma dengan NIM di 600-200-126. Jadi kali ini presentasinya akan diisi dengan progres dari kelompok kami mengenai tugas besar pada mata kuliah simulasi komputer dengan pemaparan yaitu yang pertama ada deskripsi sistem existing, kedua perumusan konsep model, analisis input, hasil simulasi, verifikasi dan validasi, yang terakhir yaitu ada parameter. Next. Langsung saja yang pertama yaitu akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, yang pertama yaitu objek penelitian yang kami gunakan yaitu Dimsum Umayumca, tepatnya di daerah UMS, Jalan Duet 1, Karangasem, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, Jawa Tengah. Pengamatan yang kami lakukan pada hari Jumat. Pengamatan ini dilakukan pada sebuah resto dimsum cepat saji dengan jumlah pengunjung yang cukup ramai, baik pengunjung untuk dibawa pulang atau makan di tempat. Kami mencoba mengamati sistem pelayanan dan antrian pada resto ini dan mendapati beberapa permasalahan. Di antaranya yang pertama yaitu model antrian yang belum teratur, yang kedua yaitu pelayanan yang tidak efisien, dan yang terakhir yaitu stok cepat habis dan perlu waktu tunggu bagi pelanggan untuk mendapatkan pesanannya. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep dari model dalam Resto Umayumca ini. Jadi, kami telah mengamati selama beberapa jam, lalu kemudian dapat menyimpulkan konsepting dari model pada pelayanan di resto ini. Yang pertama yaitu dimulai dari pelanggan tersebut datang. Jadi, di dalam resto ini tuh terdapat dua sistem yaitu dibawa pulang dan juga dimakan di tempat. Jadi kami khusus untuk melaksanakan analisis pada sistem yang nantinya akan di take away seperti itu. Jadi sistem diawali dengan pelanggan datang, kemudian mereka bertanya apakah dimsumnya itu ready. Karena apa? Karena stoknya yang terdapat dalam resto ini itu terbatas. Jika dia ready, maka pelanggan langsung akan dilayani, melakukan pembayaran, lalu akan selesai. Kemudian langsung meninggalkan sistem. Kemudian ketika dimsumnya tidak ready, maka akan ditawari apakah mereka bersedia menunggu. Jika iya, akan dipersilahkan untuk mengambil nomor antrian. Jika tidak, maka eh, pengunjung ataupun pelanggan bisa langsung meninggalkan sistem atau pelanggan tersebut akan pulang seperti itu. Jadi karena apa kita tadi bisa menyimpulkan bahwa sistem ini tidak teratur, sistem ini tidak rapi, karena pada saat dimsum itu tidak ready, pelanggan itu bisa sampai menunggu sekitar eh, beberapa menit ataupun sekitar 15 menitan gitu kalau nggak salah. Jadi dengan adanya sistem yang tidak teratur ini, pelanggan mungkin saja bisa jadi kayak merasakan kesal ataupun lama dalam menunggunya seperti itu. Jadi untuk sistem dalam modeling ini yaitu menggunakan single channel dan single phase. Dalam pelayanannya menggunakan Vivo yang berarti first in, maka dia akan first out juga.
Seperti itu. Jadi eh, bisa langsung di next saja. Mungkin selanjutnya ada analisis input. Jadi kita sudah melaksanakan pengambilan data di mana data kedatangan, data mulai pelayanan, dan juga data selesai pelayanan. Jadi analisis yang kita masukkan itu ada data pelanggan, terus antrian, sumber daya, layanan atau servis, dan juga prioritas. Nanti dengan data yang demikian kita akan lakukan perhitungan data, kemudian kita akan usulkan skenario-skenario yang mungkin akan bisa menjadi lebih efektif ataupun lebih efisien pada sistem tersebut. Data di SAMI itu merupakan contoh data yang kami ambil langsung di tempat Dimsum Yumca, di mana kami melakukan pengamatan pada pukul 14.45 sampai 16.26, yaitu pada hari Jumat, dan diambil sebanyak 60 data seperti itu. Mungkin bisa di next. Oke, selanjutnya setelah melakukan pengamatan dan pengumpulan data, yaitu yang tadi oleh Saudari Amalia, itu ada waktu kedatangan, waktu pelayanan, dan waktu selesai. Nah, diperoleh beberapa data seperti pada data pertama, yaitu ada jarak waktu kedatangan, di mana dalam pengolahan datanya itu terdapat kategori minimal, maksimal, banyaknya kelas, interval kelas, lambda, rata-rata, dan standar deviasi. Nah, setelah melakukan perhitungan atau pengolahan data tersebut, data dari jarak waktu kedatangan itu kita uji menggunakan software EasyFit yang dapat tertampil itu outputnya seperti histogram yang ada di sebelah kanan, yang mana untuk distribusi jarak waktu kedatangan itu berjenis distribusi persen 5. Nah, kemudian untuk data yang kedua itu mungkin maksudnya itu waktu tunggu, itu juga sama, dilakukan pengolahan data untuk mencari nilai minimal, maksimal, hingga standar deviasi, dan kemudian didapatkan histogram dari hasil software EasyFit, yaitu ditampilkan pada sebelah kanan itu data berdistribusi rigid 3P. Oke, next. Nah, untuk data berikut juga sama, dilakukan pengolahan data untuk waktu pelayanan dan waktu sistem. Dan data tersebut diolah software juga, software EasyFit, untuk mendapatkan atau mengetahui hasil dari jenis distribusi pada data tersebut. Oke, next. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Forta. Oke, selanjutnya mengenai hasil simulasi dari data yang sudah kita dapatkan melalui pengamatan dan setelah diolah menggunakan AnyLogic sehingga mendapatkan hasil simulasi sebagai berikut. Nah, untuk simulasi itu ada yang 3D yang berkotak tekan abu-abu. Di situ ada simulasi antrian yang coklat itu adalah meja, di mana di situ adalah tempat pelayanan dan kasir. Setelah sebelah kanan terdapat beberapa diagram. Yang pertama adalah utilitas kasir yang warna biru. Selanjutnya adalah mengenai rata-rata panjang antrian, itu yang warna pink. Untuk warna pink ini menyesuaikan panjang antrian yang sedang mengantri dilayani oleh Dimsum Umayumca. Dan untuk yang sebelah kanan itu ada distribusi waktu tunggu, itu yang warna hijau, dan untuk yang warna kuning adalah
distribusi waktu dalam sistem. Next. Selanjutnya mengenai verifikasi dan simulasi. Untuk hasil verifikasi dan simulasi ini belum final untuk perhitungannya, sehingga baru didapatkan mengenai rata-rata waktu pelayanan pada Excel yaitu 121,6, pada Nilogic 600,82 dengan satuannya detik. Rata-rata waktu tunggu dalam antrian menggunakan Excel 90, menggunakan Anilogic 1245,50 dengan satuan detik. Rata-rata waktu tunggu dalam sistem 215 menggunakan Excel, menggunakan Anilogic 1340,04 dengan satuan detik. Nah, saya tekankan sekali lagi untuk verifikasi dan simulasi ini perhitungannya belum final. Next. Baik. Oke, untuk parameter sendiri akan dilakukan perhitungan keadaan per skenario, koefisien waktu mengantri, waktu pelayanan, antrian terbanyak, dan presentasi pelayanan. Next. Baik, sekian presentasi pada hari ini dari kelompok kami. Di sini kami menegaskan bahwa ini merupakan pemaparan ataupun presentasi dari progres dari kelompok kami, mungkin untuk perbaikan ataupun uh, untuk hal yang lebih detail dan lebih lengkapnya lagi akan kami bahas dan akan kami rangkum pada hasil akhir pada laporan kami. Begitu. Terima kasih atas waktu dan juga kesempatannya pada siang hari ini, teman-teman. Apabila ada kesalahan ataupun kurangnya dalam kami presentasi, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.